Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Berlian Kristalita, NIM 2020-10-11-03-11-042, dari kelas Hukum 2A. Di sini saya akan mempresentasikan 3 jurnal yang telah saya baca dan kemudian telah saya resum. Jurnal yang pertama, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jurnal kedua, Sejarah Penyusunan KHI. Jurnal ketiga, Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jurnal pertama, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kompilasi hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan yang disebut dengan kompilasi. Selain itu, kompilasi hukum Islam juga dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Hal itu disebabkan karena latar belakang penyusunan kompilasi hukum Islam adalah untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke peradilan agama. Kedudukan kompilasi hukum Islam di Indonesia telah diakui oleh negara dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam di Indonesia. Eksistensi hukum Islam di Indonesia selalu mengambil dua bentuk, yakni hukum normatif yang diimplementasikan secara sadar oleh umat Islam dan hukum formal yang dilegislasikan sebagai hukum positif bagi umat Islam. Secara garis besar bahwa buku tentang kompilasi hukum Islam terdiri dari 3 buku. Pertama, buku tentang perkawinan, munakahat. Kedua, buku tentang kewarisan, faraid. Ketiga, buku tentang perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya, masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab, dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal. KHI disusun atas prakarsa penguasa negara. Dalam hal ini, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama melalui surat keputusan bersama dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi, kompilasi hukum Islam merupakan hasil konsensus ijma ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara. Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunannya dapat dirinci pada 2 tahapan. Pertama, tahapan pengumpulan bahan baku yang digali dari berbagai sumber, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Jurnal kedua, Sejarah Penyusunan KHI. Pandangan kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam atau biasa disebut KHI merupakan ekspektasi tertinggi yang mampu dicapai dalam hukum Islam saat ini. Walaupun memberikan dampak positif bagi masyarakat, keberadaan KHI masih membawa polemik. Tidak hanya proses pemberlakuannya, penamaan kompilasi juga memberikan perdebatan sendiri di kalangan para cendekiawan. Adanya perdebatan istilah kompilasi dalam term kompilasi hukum Islam disebabkan kurang populernya kata tersebut digunakan, baik digunakan dalam pergaulan sehari-hari, praktik, bahkan dalam kajian hukum sekalipun. Kompilasi hukum Islam dapat kita artikan sebagai kumpulan atau ringkasan berbagai pendapat hukum Islam yang diambil dari berbagai sumber kitab hukum fikih yang muktabar
yang dijadikan sebagai sumber rujukan atau untuk dikembangkan di peradilan agama yang terdiri dari bab nikah, waris, dan wakaf. Latar belakang penyusunan kompilasi hukum Islam. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, semakin mempertegas keberadaan peradilan agama. Pasalnya, dalam pasal 10 Undang-Undang tersebut, disebutkan ada 4 lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Klausula pada undang-undang tersebut secara tegas memposisikan peradilan agama sejajar dengan peradilan lain yang sebelumnya hanya di bawah Kementerian Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung, kekuatan peradilan agama sama dengan pengadilan-pengadilan lainnya yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Proses penyusunan kompilasi hukum Islam. Sejatinya, proses ini telah berlangsung lama sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia, atau paling tidak sejalan dengan kemunculan ide-ide pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam Indonesia. Namun, apabila kita lihat secara lebih sempit lagi, yang merupakan rangkaian proses yang berlangsung mulai sejak tahun 1985. Langkah gagasan ini mendapat dukungan banyak pihak tak terkecuali Bapak Presiden Soeharto. Pada bulan Maret 1985, Presiden Soeharto mengambil prakarsa sehingga terbitlah SKB, Surat Keputusan Bersama. Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang membentuk proyek kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam sebagai konsensus ulama Indonesia. Dalam lokakarya kompilasi hukum Islam kita tahu bahwa para tokoh, ulama fikih, organisasi-organisasi Islam, dan para cendekiawan Muslim dari seluruh Indonesia hadir dan diperkirakan semua ikut andil dalam pembahasan lokakarya tersebut. Kompilasi hukum Islam dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Produk hukum kompilasi hukum Islam dituangkan dalam Inpres nomor 1 tahun 1991 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991 menimbulkan keraguan bagi sebagian ahli hukum dan masyarakat. Kompilasi hukum Islam dan peradilan agama di Indonesia. Puncak dari suksesi peradilan agama terletak pada peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan adanya undang-undang ini, membawa peradilan agama ada peluang untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap struktur, alat perlengkapan, ruang lingkup, tugas, dan wewenang peradilan agama. Dan tentu saja memperkuat eksistensi peradilan agama menjadi semakin jelas dan tegas sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kompilasi hukum Islam dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Gagasan pembaharuan hukum Islam di Indonesia pada dasarnya telah dirintis pada waktu yang cukup lama seiring dengan keberhasilan perjuangan fisik mengusir penjajah. KHI dan konfigurasi politik hukum Orde Baru. Diskursus mengenai kompilasi hukum Islam tidak bisa lepas dari arah perkembangan politik hukum Islam di Indonesia, khususnya pada masa rezim Soeharto. Kedua elemen ini tidak bisa terpisahkan dalam satu kesatuan. Adanya kompilasi hukum Islam tidak akan pernah tercapai tanpa adanya progres yang dicapai oleh politik hukum Islam. Begitu juga sebaliknya. Kompilasi hukum Islam dijadikan salah satu suksesi yang ingin dicapai dengan adanya politik hukum Islam di Indonesia itu sendiri. Tumbangnya rezim Orde Lama memberikan angin segar dan harapan baru lagi perkembangan hukum Islam di Indonesia. Namun harapan tersebut pupus ketika keinginan mereka untuk merehabilitasi Partai Masyumi ditolak oleh pemerintah. Jurnal ketiga, Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
Lahirnya KHI tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan KHI terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang akut. Di sisi lain, KHI mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori resepti, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan pengadilan agama. Perumusan kompilasi hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa landasan. Yang pertama, landasan historis terkait dengan pelestarian hukum Islam di dalam kehidupan masyarakat bangsa. Ia merupakan nilai-nilai yang abstrak dan sakral, kemudian dirinci dan disistematisasi dengan penalaran logis. Kedua, landasan yuridis. Landasan yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 20 Ayat 1 yang berbunyi, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, landasan fungsional. Kompilasi disusun untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia, yang mengarah pada unifikasi mazhab dalam hukum Islam dan sistem hukum Indonesia. Kompilasi merupakan kodifikasi hukum yang mengarah pada pembangunan hukum nasional. Keberhasilan bangsa Indonesia melahirkan kompilasi hukum Islam atau KHI merupakan salah satu prestasi besar dalam upaya mewujudkan kesatuan hukum Islam dalam bentuk tertulis. Kebutuhan akan adanya kompilasi hukum Islam atau KHI sudah lama dirasakan dan upaya ke arah itu pada dasarnya sudah namak berbarengan dengan sejarah pertumbuhan badan peradilan agama di Indonesia. Upaya untuk memenuhi kebutuhan akan adanya kompilasi hukum Islam atau KHI sebagai acuan hukum material bagi peradilan agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dan tidak bisa dipisahkan dalam sejarah pertumbuhan peradilan agama sejak lembaga peradilan ini didirikan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.